Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu RTX seri 3000 series yang paling murah, yang punya ada dua tipe untuk saat ini. Ya pastinya kalian tahu lah, ini adalah RTX 3050 dua-duanya. Yang membedakan ini yang 6GB, ini yang 8GB. Mana yang lebih bagus dan juga lebih worth it dari segi harganya. Kita akan bandingkan dari kedua CPU yang ada di sini. Dan juga ini saya tuh minjem dari Asus ya. Jadi dua-duanya itu Asus semua, seri 6GB dan juga 8GB. Dan bagaimana reviewnya perbandingan yang ada di sini. Intinya seperti itu. Dan juga pengujiannya saya tes dari segi tes gaming dan juga ada di render video serta dari segi dayanya. Mana yang lebih boros dari kedua ini? Kalau kau lihat mungkin lebih boros yang inilah, yang serinya 8GB, karena dia itu menggunakan 8 pin power, sedangkan yang 6GB tanpa pin power. Jadi dia itu lebih hemat yang ini sih daripada yang versi 8GB. Meskipun dari segi tampilannya aku lebih suka yang 8GB sih, karena ada LED di bagian tengah-tengah ini. Di seri Eagle kalau nggak salah ya, dia itu memang ada LED di bagian tengah-tengahnya. Dan apalagi tampilannya lebih keren yang serinya 8GB. Apalagi dari segi harganya cuma terpaut tipis. Sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dari segi speknya tinggal lihat aja di websitenya satu persatu, dari segi 6GB dan juga 8GB yang membedakan apa aja. Seperti gambaran yang ada di sini ya, silahkan dilihat sendiri atau dibuka websitenya Nvidia. Tapi yang lebih simpelnya, kita bandingkan dari segi harga dulu. Untuk yang mereknya Asus ini, dia tuh di harga 3 juta. Untuk yang versinya 6GB. Tapi kalau yang 8GB, dia harga 3.300.000. Jadi terpaut 300.000 aja lah untuk ini keduanya. Dan dari segi 300.000 tersebut, apakah worth it atau tidak perbandingan performanya. Dan di bagian sini dari segi desainnya, yang versi 6GB dari Asus dia itu simple lah. Seperti box yang ada di sini. Versinya Asus dual aja sih 6GB, seperti ini untuk penampakannya tanpa pin power. Tapi kalau yang versinya 8GB dia itu memang lebih keren sih. Yang dimana tersebut dia itu dual fan atau LED di bagian tengahnya, membutuhkan 8 pin power, serta ada backplate di bagian belakang ini. Meskipun harganya terpaut 300.000, ini masih baru sih, masih ada plastikannya semua. Tapi dari segi portnya yang ada di sini lebih komplit yang 8GB. Dia ada 4 slot HDMI 1, 3 DisplayPort, dan juga di sini yang 6GB ada HDMI, DisplayPort, dan juga DVI. Ya seperti itu sih perbedaannya. Serta untuk pengujiannya, saya akan kasih gambaran di sini. Saya tuh menggunakan spek dari prosesor menggunakan Intel Core i7 12700F, serta mempunyai ASRock Z690 Steel Legend Wi-Fi, RAM yang menggunakan NetEase 1 S2x8GB atau lebih tepatnya 16GB di DDR4, serta CPU cooler menggunakan Thermalest AR12, SSD-nya Tim EX2 2TB, serta power supply yang menggunakan Secotep AP650 full modular wide. Seperti gambar yang ada di sini. Dan kita lanjut dari segi pengujian gamingnya dulu. Yang pertama di game RDR 2. Seperti yang ada di sini, settingan 1080p dan juga settingan medium. Untuk yang 6GB dia mendapatkan di 70 fps. Kalau yang 8GB mendapatkan di 88 fps. Kalau kita bandingkan terpaut di 18 fps. Kalau kita persenkan di 25% lah dari segi perbandingan yang ada di sini. Terbilang ini cukup jauh dari performa 6GB ke 8GB. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra. Untuk yang 6GB mendapatkan di 63 fps, kalau yang 8GB mendapatkan di 75 fps. Terpaut di 12 fps, atau bisa dibilang terpaut di 19% performanya. Lebih kencang di 8GB. Ini pun juga hampir di 20% dari segi performanya, terbilang cukup jauh juga di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra. Yang 6GB mendapatkan di 67 fps, kalau yang 8GB mendapatkan di 80 fps. Perbandingannya di 13 fps, sama seperti performanya terpaut di 20%. Lebih unggul di 8GB untuk RTX 3050. Ini pun juga terbilang cukup jauh. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla. Untuk yang 6GB mendapatkan di 64 fps, kalau yang 8GB mendapatkan di 75 fps. Terpaut di 11 fps, sama seperti di 17% performanya, lebih unggul di 8GB dari gamenya Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra. Untuk yang 6GB mendapatkan di 182 fps, kalau yang 8GB mendapatkan di 219 fps. Kalau yang ini terpaut di 37 fps, sama seperti di 20% perbandingannya, lebih unggul di RTX 3050 yang versi 8GB daripada yang 6GB.
di game FPS Tom Clancy Rainbow Six Siege. Dan lanjut ke pengujian Blender menggunakan render BMW. Untuk yang 3066 GB mendapatkan di 38 detik. Kalau yang 8 GB mendapatkan di 34 detik. Ini lebih rendah, lebih bagus dari segi kecepatan rendernya. Jadi bisa dibilang terpaut di 4 detik aja, sama seperti performanya terpaut di 10%. Kalau yang ini cuma beda tipis aja sih. Berbeda seperti yang ada di game, bisa tembus sampai di 20%-an. Ini yang seperti itu, dan lanjut ke daya listriknya. Kalau yang ini tanpa power pin, kalau yang ini pakai power pin. Seperti gambar yang ada di sini. Yang dimana 3056 GB, dia tuh mendapatkan di 175 watt untuk yang paling tinggi. Dan juga yang 8 GB mendapatkan di 247 watt untuk paling tinggi. Ini keduanya saya tes di Gaming Shadow of the Tomb Raider di sini yang sama seperti data yang ada di sini. Terpautnya di 72 watt, lebih hemat menggunakan yang 6 GB, terpaut di 41% lah, hampir di 50% konsumsi dayanya. Jadi ya wajar sih, karena yang versinya 6 GB tanpa power pin, jadi dia tuh lebih hemat. Dan intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Performanya pasti jelas lah, lebih unggul di versinya 8 GB daripada yang di 6 GB. Yang dimana di tes gaming dia tuh lebih unggul di 17% sampai di 25% tergantung gamenya. Dan juga di render terpaut di 10%. Meskipun harganya beda tipis di 300.000, aku pribadi lebih rekomen menggunakan yang 8 GB karena performanya itu lebih bagus dan juga lebih kencang dari segi segala hal. Apalagi ini VRAM-nya di 8 GB ya, terpaut di 2 GB seperti yang ada di sini di 6 GB. Meskipun konsumsi dayanya lebih borosan, ini terpaut di 70-an watt. Jadi ya wajar sih. Konsumsi daya tinggi, tapi performanya juga lebih tinggi daripada yang 6 GB. Meskipun cuma terpaut 300.000, aku lebih rekomen yang 8 GB. Seperti itu review dari saya. Dan kalau misal budget kalian kurang atau memang pengen mencari yang 3050 versi 6 GB yang paling murah, mungkin di harga 2,6 juta lah. Itu ada yang single fan di mereknya Sota, kalau nggak PNY. Kalau pengen beli itu juga nggak masalah sih. Tapi aku lebih suka yang serinya dual fan dari segala GPU, supaya lebih dingin dari segi GPU-nya untuk jangka panjang daripada yang single fan. Meskipun yang single fan lebih murah, harganya terpaut di 400.000 maupun 300.000. Tapi ya itu tergantung budget kalian dan juga selera kalian. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk ini. RTX 3050 Asus yang versi 6 GB dan juga 8 GB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review part PC yang ada di sini dari segi GPU, SSD, CPU cooler maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.